Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Jakfar absen 14 dan rekan-rekan saya. Saya Bella Syarifah, 4. Saya Faradisa Islam Fitri Fatua, absen 10. Saya Muhammad Kadim Arif, absen 21. Saya Sabini Sujana Hamka, absen 29. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kolonialisme dan imperialisme. Sebelum itu, ada satu quotes yang sangat-sangat relevan dengan materi yang saya akan sampaikan. Quotes itu adalah, sejarah adalah masa lalu yang dapat menjadi pelajaran bagi masa depan. Kami akan menjelaskan masa lalu Indonesia pada zaman kolonialisme dan imperialisme, guna memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, agar tidak terjebak lagi oleh pengaruh bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Ada dampak positif dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Ada mata uang di sistem sewa tanah. Contohnya ini kolonialisme dan imperialisme mengenalkan uang. Dan yang kedua ada jalur transportasi. Contohnya penjajah membangun jalan, rel, pelabuhan untuk mengakses nasi bumi ke negara mereka. Yang ketiga ada tanaman baru di pertanian. Contohnya ini penjajah membawa tanaman baru seperti teh, kopi, gula, cengkeh, dan lain-lain yang belum dikenal oleh sebelumnya. Selanjutnya ada dampak negatif dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Ada eksploitasi sumber daya alam. Contohnya ini kolonialisme menyebabkan eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Yang kedua ada sistem ekonomi monokultur. Sistem ekonomi monokultur ini menyebabkan ketergantungan pada satu atau beberapa komoditas tertentu. Yang ketiga ada ketergantungan ekonomi. Contohnya, kolonialisme menciptakan ketergantungan pada Indonesia pada negara penjajah. Saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif kolonialisme dan imperialisme. Dampak positifnya adalah yang pertama, pengenalan pendidikan formal. Kolonialisme memperkenalkan pendidikan formal yang terstruktur seperti sekolah ini. Nah, jadi sekolah ini sudah ada pada zaman kolonialisme dan imperialisme, tepatnya pada saat Belanda menjajah Indonesia pada abad ke-19. Yang kedua, penyebaran pengetahuan ilmiah dan teknologi. Kolonialisme membuka akses terhadap pengetahuan ilmiah dan teknologi dari bangsa barat atau bangsa Eropa. Nah, kolonialisme datang dari bangsa Eropa yang terkenal dengan pengetahuan dan teknologi yang sangat-sangat maju datang ke Indonesia. Walaupun tujuan utama bangsa barat datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia, tetapi bangsa Indonesia mendapatkan percikan-percikan terhadap teknologi dan informasi dan teknologi yang maju. Yang ketiga adalah pembentukan institusi pendidikan. Institusi pendidikan ini seperti sekolah dan universitas dahulu kala itu dibangun dan digunakan oleh penjajah Indonesia. Terus selanjutnya yaitu dampak negatif dari kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan koloni. Sistem pendidikan koloni ini dirancang untuk mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh Belanda. Jadi zaman dahulu anak-anak di Indonesia disuruh untuk belajar dan memahami skill tertentu untuk kebutuhan bangsa penjajah. Nah, jadi ketika dia sudah bisa memahami skillnya akan dimanfaatkan oleh penjajah. Yang kedua adalah pendidikan terbatas. Akses pendidikan sangat terbatas, hanya anak-anak dari kelas atas yang dapat mengenyam pendidikan. Nah, untuk yang kelas bawah itu minim sekali terhadap pendidikan. Yang ketiga ada penanaman mentalitas inferioritas. Sistem pendidikan membuat masyarakat pribumi merasa bahwa budaya dan pengetahuannya lebih rendah daripada pengetahuan penjajah. Ini ditanamkan oleh penjajah Indonesia kepada masyarakat Indonesia yang mengatakan dan memberikan pendoman bahwa budaya dan pendidikan
bangsa Barat itu lebih maju daripada masyarakat Indonesia. Ada dampak positif dalam bidang sosial budaya, yaitu satu, ada pertukaran budaya. Contohnya, kolonialisme membawa pengaruh dari budaya kolonial ke daerah yang dijajah. Yang kedua, ada pengenalan teknis dan gaya baru. Contohnya ini, para penjajah sering membawa seniman yang ahli sehingga masyarakat lokal dapat belajar teknik dan gaya baru. Yang ketiga, ada pengaruh dalam seni dan arsitektur. Yang contohnya ini, seni dan arsitektur lokal dipengaruhi oleh gaya barat. Dan berikutnya, ada dampak negatif dalam sosial budaya. Yang itu satu, ada erosi budaya lokal. Contohnya ini, tradisi dan budaya lokal mulai terpinggirkan, digantikan oleh budaya barat yang dianggap oleh lebih superior. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dalam bidang politik dan pemerintahan. Nah, dampak positif yang pertama itu ada sistem pemerintahan modern. Negara jajahan diperkenalkan dengan birokrasi, administrasi, dan konsep negara hukum yang lebih teratur. Yang kedua ada infrastruktur hukum. Sistem hukum modern diperkenalkan meskipun hanya untuk kepentingan penjajahan. Nah, yang ketiga ada pembentukan batas wilayah. Nah, ini tetap menjadi dasar negara modern dibentuk. Yang keempat ada pelatihan administrasi. Etika lokal dilatih dalam administrasi yang berguna setelah kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada eksploitasi kekuasaan. Kolonialisme lebih mementingkan eksploitasi sumber daya daripada kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, yang kedua ada pembatasan partisipasi politik. Nah, ini masyarakat asli, penduduk asli itu dibatasi hak politiknya dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada perpecahan sosial. Contohnya politik adu domba. Nah, itu dapat memicu ketegangan etnis. Nah, di sini ada tiga jawaban. Yang pertama yaitu ada Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan, atau Belanda menjadi pusat distribusi hasil bumi dari tanah jajahan. Kok bisa bangsa Belanda menjadi pusat perdagangan atau pusat distribusi? Karena pada masa itu bangsa Belanda memiliki jaringan-jaringan pelabuhan yang sangat kuat. Nah, apa sih dimaksud dengan jaringan-jaringan pelabuhan? Jaringan-jaringan pelabuhan bisa dikatakan yaitu seperti sistem transportasi laut. Nah, juga ada seperti pada masa itu juga bangsa Belanda mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia melalui VOC. Yang kedua yaitu ada yang ketiga itu ada eksploitasi perdagangan. Apa sih yang dimaksud dengan eksploitasi perdagangan? Eksploitasi perdagangan yang dimaksud pada materi ini seperti perdagangan yang memaksimalkan kepada keuntungannya. Oke, lanjut yang B yaitu adalah hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda, atau hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan diangkut ke Belanda. Pada masa ini, pastinya bangsa Belanda ini mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi dikarenakan mendapatkan hasil-hasil produksi perkebunan seperti rempah-rempah, teh, kopi, kerpeh, dan lain-lain. Dan hasil pertambangannya seperti emas, nikel, timah, batu bara, dan lain-lain. Oke, lanjut yang C yaitu adalah memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Apa sih yang dimaksud dengan kaum swasta Belanda? Nah, kaum swasta Belanda yang dimaksud seperti pengusaha Belanda yang ada di Indonesia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pemerintah kolonial Belanda? Pemerintah kolonial Belanda itu bisa diartikan sebagai pemimpin kolonial Belanda. Dan di sini kok bisa kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda ini mendapatkan keuntungan? Nah, keuntungan yang didapatkan itu dari pajak yang tinggi, lalu ada eksploitasi sumber daya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4B. Nah, di sini perubahan gaya berpakaian masyarakat di Indonesia ada dua, yaitu sebelum kolonialisme dan sesudah kolonialisme atau modernisasi. Nah,
Sebelum kolonialisme, kedatangan bangsa barat, masyarakat Indonesia menggunakan pakaian tradisional dari bahan alami. Nah, biasanya pakaian itu lebih masih kental dengan tradisionalnya atau budayanya, lalu pakaiannya itu lebih simple. Contohnya ada orang yang memakai jari yang hanya dililitkan saja, itu biasanya cewek-cewek zaman dulu itu memakai jari batik ya. Lalu ada juga yang memakai kebaya yang simple, yang polos, lalu bawahnya itu hanya menggunakan jari yang dililitkan saja. Nah, selanjutnya ini ada sesudah kolonialisme atau modernisasi, gaya berpakaian terpengaruh dengan bangsa barat dengan adopsi pakaian formal dan gaya baru, meski tradisi tetap dipertahankan. Nah, contohnya seperti pakaian kebaya, tetapi kebayanya itu dijadiin outer. Jadi kayak memakai kemen atau kemben itu, lalu di kebayanya dijadiin outer atau kayak jaket itu. Nah, itu kan kayak tetap memakai tradisi, tetapi masih ada bau-bau baratnya. Itu juga ada seperti gaun yang biasanya itu kayak gaun Belanda itu yang putih polos, itu biasanya juga ada. Politik DPDN Infra menyatakan kolonial Belanda. Perpecahan antar suku, politik DPDN Infra yang diterapkan Belanda memicu perpecahan antara kerajaan dan suku yang membuat melemahkan kekuatan politik lokal dan memudahkan Belanda menguasai wilayah secara tetap. Yang ketiga, penguasa lokal menjadi bergantung kepada Belanda dan penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung lebih lama. Yang kedua adalah pengaruh positif politik etnis dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, berdirinya sekolah rakyat. Politik etnis mendorong pembangunan sekolah rakyat yang memberikan akses kepada rakyat jelata, terutama di pedesaan. Dan yang kedua adalah peningkatan akses pendidikan. Akses pendidikan bagi rakyat Indonesia meningkat secara signifikan, meskipun tetap ada kesenjangan antara